Zaskia, saya dari kelas 12 agama. Di sini saya akan membahas tentang pupujian. Dan dalam bab pupujian ini yang akan saya bahas itu ada 4 subbab materi. Yang pertama pengertian, yang kedua dasar hukum, yang ketiga macam-macam, dan yang terakhir itu contohnya. Oke, langsung saja ke subbab. Pupujian atau pujian adalah kata-kata mulia yang berisi doa ataupun seruan dakwah yang dikumandangkan setelah azan dan sebelum iqamah. Pujian adalah istilah khas orang NU, dikumandangkan setelah azan dan sebelum iqamah. Pujian adalah istilah khas orang NU. Pujian adalah sanjungan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam praktiknya, pujian yang sering kita dengar adalah lantunan shalawat Nabi, kadang juga berupa ungkapan pesan moral. Jadi, pupujian ini adalah yang sering kita dengar di sela-sela waktu sebelum azan dan setelah iqamah. Nah, biasanya berisi tentang ajakan untuk beribadah kepada Allah. Terus bisa juga berisi shalawat juga bisa. Nah, dan pupujian ini termasuk sunnah dan ciri khas orang Hindu. Jadi kebanyakan orang Hindu ini suka melaksanakan pupujian atau suka menyanyikan pupujian ini. Oke, langsung saja ke subbab materi yang kedua, yaitu dasar hukum. Nah, dasar hukumnya ini banyak sekali. Di antaranya pupujian yang berisi berdoa kepada Allah merupakan pengamalan dari hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Dawud. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u bainal adzani wal iqamati la yuraddu. Diriwayatkan dari Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa di antara azan dan iqamah itu tidaklah ditolak. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Dawud. Kemudian ada dasar hukumnya lainnya, seperti pujian yang berisi membaca salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad dalam pengamalan dari hadis riwayat Muslim, yaitu man shalla alayya sallallahu biha asyran. Barang siapa yang membaca salawat kepada Nabi Muhammad, maka Allah akan membacakan salawat kepadanya sebanyak 10 kali. Nah, jadi sungguh Masya Allahnya ya salawat itu, karena Allah itu memerintahkan manusia untuk beribadah kepadanya, tapi Allah tidak melaksanakannya, dan memerintahkan melarang, tapi Allah tidak melaksanakannya. Tapi ketika Allah menyuruh hambanya untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad, Allah pun bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian ada juga ini masih hadis. Jadi pujiannya dibaca nyaring sebab seruan dakwah ataupun wiridan. Hal ini adalah wujud pengamalan yang pernah dilakukan oleh sahabat Umar radhiyallahu anha, yang artinya bahwasanya Umar bertakbir di dalam Mina dan orang-orang yang di dalam masjid bertakbir sampai-sampai pasar di Mina tutup karena takbir itu. Suara takbir itu sampai hingga ke Masjidil Haram. Maka mereka berkata, Umar bertakbir, maka mereka pun bertakbir. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Lanjut ke subbab materi yang ketiga, yaitu macam-macam pujian. Jadi pujian ini ada 4 macam. Yang pertama qadim ala qadim, yaitu pujinya Allah kepada Allah. Yang kedua qadim ala hadis, yaitu pujinya Allah kepada makhluk. Yang ketiga hadis ala qadim, yaitu pujinya makhluk kepada Allah. Dan yang terakhir hadis ala hadis, yaitu pujinya makhluk kepada makhluk. Nah, yang sedang saya bahas ini adalah puji hadis ala qadim, jadi pujiannya makhluk kepada Allah atau kepada Rasulnya. Dan yang terakhir yaitu contohnya. Nah, di sini saya mengambil contohnya itu, misalnya pujiannya itu tentang seruan dakwah untuk mengajak sholat.
ketika azan berkumandang, maka kita harus melaksanakan salat. Contohnya, jadi kayak gini ya. Azan telah berkumandang di puncak menara tinggi, memanggil muslimin dan muslimat mengerjakan ibadah sholat. Terima kasih karena sudah menonton video saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.